Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Karina Nopitri dengan NIM 2303111265. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang fitohormon, di mana ini untuk memenuhi tugas mata kuliah fisiologi tumbuhan, dosen pengampu Bapak Amin Nur Rahman, SPD, MSI. Kali ini kita akan mempelajari materi tentang fitohormon, di mana submaterinya itu yang pertama definisi, yang kedua macam-macam fitohormon, yang ketiga fungsi-fungsi fitohormon, yang keempat itu akumulasi fitohormon, dan yang terakhir fisiologi fitohormon terhadap fungsinya. Pertama itu ada definisi fitohormon. Kita harus ketahui dulu apa sih fitohormon itu. Fitohormon berasal dari bahasa Yunani yaitu phytos yang artinya tanaman dan hormein yang artinya zat perangsang. Jadi fitohormon itu dapat didefinisikan sebagai zat-zat yang dapat merangsang tumbuhan dan mengatur proses fisiologi tanaman. Selanjutnya itu ada definisi fitohormon secara fisiologis, di mana hormon pada tumbuhan atau fitohormon dapat diartikan sebagai penyampai pesan antar sel yang dibutuhkan untuk mengontrol seluruh siklus hidup tumbuhan, seperti perkecambahan, perakaran, pembuangan, pembuahan, dan pertumbuhan. Fitohormon adalah sekumpulan senyawa organik, bukan hara nutrien, baik yang terbentuk secara alami maupun dibuat oleh manusia, yang dalam kadar sangat kecil maupun mendorong, menghambat, atau mengubah pertumbuhan, perkembangan, dan pergerakan taksis atau tumbuhan. Selanjutnya itu ada macam-macam fitohormon. Di sini macam-macam fitohormon itu ada 7. Yang pertama auksin, yang kedua giberelin, yang ketiga sitokinin, yang keempat etilen, yang kelima asam absisat atau ABA, yang keenam brasinosteroid, yang terakhir itu kalin. Yang pertama itu auksin, di mana sifat hormon auksin sangat peka terhadap panas atau sinar. Apabila terkena sinar matahari, auksin akan rusak. Auksin terletak pada tumbuhan bagian meristem apikal, di bagian ujung tunas, daun yang masih muda, dan embrio terdapat dalam biji. Fungsi auksin itu yang pertama merangsang perpanjangan sel, yang kedua merangsang perkembangan dan pembentukan bunga dan buah, yang ketiga itu merangsang perpanjangan titik tumbuh, yang keempat itu mempengaruhi pemanjangan dan pembengkokan batang, yang keenam itu merangsang pembentukan akar lateral, yang terakhir itu merangsang terjadinya proses diferensiasi. Kedua itu giberelin. Apabila giberelin diberikan pada tumbuhan kerdil, maka tumbuhan tersebut akan tumbuh normal. Tapi jika pada tumbuhan normal diberikan giberelin, maka tumbuhan tersebut akan lebih cepat tumbuh. Giberelin terletak pada tumbuhan bagian meristem apikal, pada tunas ujung dan akar, embrio, dan daun muda. Fungsi giberelin itu merangsang pembelahan sel kambium, mempengaruhi diferensiasi dan pertumbuhan dari akar, merangsang pembungaan lebih awal sebelum waktunya, merangsang pembentukan buah tanpa biji, merangsang tanaman tumbuh sangat cepat sehingga mempunyai ukuran raksasa, dan yang terakhir mempengaruhi perkembangan kuncup dan daun. Yang ketiga itu sitokinin. Sitokinin terletak pada tumbuhan pada bagian embrio, akar, dan buah. Sitokinin biasanya akan berpindah dari akar ke organ lainnya pada tanaman. Fungsi sitokinin yang pertama untuk merangsang pembelahan sel, yang kedua mendorong pertumbuhan tanaman secara general, yang ketiga memperkecil dominasi apikal, yang keempat mendesak benih untuk melakukan perkecambahan, kelima mempengaruhi diferensiasi, keenam membantu pembentukan tunas dan akar,
Ketujuh, mengatur pembentukan bunga dan buah. Kedelapan, menunda pengguguran daun dan menghambat proses penuaan atau penguningan daun. Dan yang terakhir itu meningkatkan daya resisten terhadap pengaruh yang merugikan seperti suhu rendah, infeksi virus, pembunuhan gulma, dan radiasi. Yang keempat, etilen. Etilen adalah gas yang dihasilkan oleh buah yang sudah tua sehingga buah menjadi matang. Fungsi etilen yang pertama menyebabkan buah menjadi masak atau matang. Yang kedua, menyebabkan pertumbuhan batang menjadi kokoh dan tebal. Yang ketiga, dapat memacu pembungaan yang bekerja bersamaan dengan auksin dan bersamaan dengan giberelin. Dan yang terakhir, dapat mengatur perbandingan bunga betina dan jantan pada tumbuhan berumah satu. Yang kelima itu asam absisat. Asam absisat merupakan hormon yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman, inhibitor dengan jalan mengurangi atau memperlambat kecepatan pembelahan dan pembesaran sel. Asam absisat terletak pada daun, batang, akar, dan buah yang berwarna hijau. Fungsi asam absisat itu yang pertama menghambat perkecambahan biji, yang kedua merangsang stomata untuk tertutup pada kondisi cekaman kekurangan air, yang ketiga mempengaruhi pembungaan tanaman, yang keempat memperpanjang masa dormansi umbi-umbian, yang terakhir mempengaruhi pucuk tumbuhan untuk melakukan dormansi. Yang keenam, brasinosteroid. Brasinosteroid memiliki efek yang mirip dengan auksin dan giberelin, terutama dalam pemanjangan dan pembelahan sel. Fungsi brasinosteroid yang pertama perkembangan akar, yang kedua merangsang pertumbuhan akar, yang ketiga respons stres, yang terakhir itu meningkatkan ketahanan tumbuhan terhadap berbagai stres seperti kekeringan, suhu ekstrim, dan serangan patogen. Ketujuh itu kalin. Kalin merupakan hormon yang berfungsi untuk mempertumbuhan organ tumbuhan. Fungsi kalin yang pertama pada rizokalin dapat memacu pertumbuhan akar, yang kedua kaulokalin dapat memacu pertumbuhan batang, fitokalin dapat memacu pertumbuhan daun, antokalin dapat memacu pertumbuhan bunga. Selanjutnya itu akumulasi fitohormon. Lokasi sintesis dan akumulasi fitohormon bervariasi tergantung pada jenis hormonnya sebagai berikut. Yang pertama itu pada auksin. Hormon ini terutama disintesis di ujung tunas apikal meristem dan daun muda, namun auksin juga dapat diproduksi di beberapa bagian lain tumbuhan, dan akumulasinya sering terjadi di daerah pertumbuhan aktif seperti titik tumbuh akar dan batang. Akumulasi auksin di akar merangsang perkembangan rambut akar. Yang kedua itu pada giberelin. Giberelin disintesis di berbagai bagian tumbuhan termasuk akar, batang, daun, dan biji. Akumulasi giberelin sering terjadi di daerah yang sedang mengalami pemanjangan sel seperti batang dan daun. Yang ketiga itu pada sitokinin. Sitokinin terutama disintesis di akar dan ditranspor ke bagian tumbuhan lain. Akumulasi sitokinin sering terjadi di daerah pertumbuhan aktif, terutama di organ yang sedang berkembang seperti daun, bunga, dan buah. Yang keempat itu pada etilen.
Etilen disintesis di berbagai bagian tumbuhan, terutama pada buah yang sedang matang, daun yang menua, dan jaringan yang mengalami kerusakan. Akumulasi etilen menyebabkan pematangan buah dan penuaan organ tumbuhan. Yang kelima itu pada asam absisat. Asam absisat disintesis di berbagai bagian tumbuhan termasuk daun, akar, dan buah. Akumulasi asam absisat sering terjadi sebagai respon terhadap stres lingkungan seperti kekeringan, suhu tinggi, atau kadar garam yang tinggi. Yang keenam itu pada brasinosteroid, di mana salisilat dan jasmonat. Senyawa-senyawa ini memiliki sifat mirip fitohormon dan juga berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Lokasi sintesis dan akumulasi mereka masih dalam penelitian. Yang selanjutnya itu fisiologi fitohormon terhadap fungsinya. Yang pertama itu auksin, hormon pertumbuhan. Fungsinya itu merangsang pemanjangan sel, dominansi apikal. Pertumbuhan tunas utama lebih dominan daripada tunas lateral. Perkembangan akar lateral dan diferensiasi jaringan pembuluh. Mekanisme fisiologi auksin mengikat reseptor TIR transfer inhibitor respon SE1 yang merupakan bagian dari kompleks ubiquitin ligase SCF SKP1 CUL1F box protein. Kompleks ini menargetkan protein reseptor untuk degradasi sehingga memicu ekspresi gen yang bertanggung jawab atas pertumbuhan sel. Yang kedua itu giberelin, hormon pertumbuhan dan perkembangan. Fungsinya itu merangsang pemanjangan batang, perkecambahan biji, dan pembungaan. Mekanisme fisiologi, giberelin mengikat reseptor GID1, giberelin acid insensitif di warp F1 yang menyebabkan perubahan konformasi dan mengikat protein. Kompleks ini kemudian ditargetkan untuk degradasi sehingga memicu ekspresi gen yang bertanggung jawab batas pertumbuhan dan perkembangan. Yang ketiga itu sitokinin. Fungsi sitokinin merangsang pembelahan sel dan perkembangan tunas lateral dan penundaan penuaan. Mekanisme fisiologi sitokinin meningkat reseptor yang disebut histidin kinase yang memicu serangkaian reaksi pensinyalan yang akhirnya memicu ekspresi gen yang terlibat dalam pembelahan sel dan perkembangan. Yang keempat itu etilen, hormon gas pematangan buah. Fungsinya dikenal sebagai hormon pematangan buah. Ia juga berperan dalam penuaan daun, bunga, dan organ tumbuhan lainnya, serta dalam proses abscision, pelepasan organ tumbuhan seperti daun gugur. Mekanisme fisiologi pematangan buah itu yang pertama, sintesis produksi etilen dimulai dari prekursor S-adesimetion tausam melalui jalur enzimatik yang melibatkan ACC sintase atau ACS dan ACC oksidase atau ACO.
Tingkat ekspresi gen untuk enzim ini diatur oleh berbagai faktor termasuk tingkat kematangan buah dan respon terhadap stres. Yang kedua itu peningkatan reseptor. Etilen berikan dengan reseptornya di dalam buah. Reseptor etilen merupakan protein yang terletak di membran endoplasma sel. Peningkatan etilen pada reseptor memicu serangkaian reaksi pensinyalan. Ketiga itu jalur pensinyalan. Peningkatan etilen pada reseptor menyebabkan perubahan konformasi reseptor yang selanjutnya memicu kaskade reaksi pensinyalan. Jalur pensinyalan melibatkan berbagai protein kinase dan fosfatase yang akhirnya memodifikasi ekspresi gen. Yang ketiga itu ekspresi gen. Perubahan ekspresi gen menyebabkan peningkatan sintesis enzim-enzim yang terlibat dalam proses pematangan buah. Yang kelima itu enzim-enzim pemecahan selulosa dan pektin menyebabkan pelunakan tekstur buah. Yang keenam itu enzim-enzim yang terlibat dalam sintesis pigmen menyebabkan perubahan warna buah. Yang ketujuh itu enzim-enzim yang terlibat dalam sintesis aroma dan rasa menyebabkan perubahan aroma dan rasa buah. Yang terakhir itu hasil akhir. Proses ini secara bersama-sama menyebabkan perubahan karakteristik buah yang khas selama pematangan seperti perubahan warna, tekstur, aroma, dan rasa. Itu asam absisat. Hormon stres. Fungsinya menghambat pertumbuhan, menginduksi dormansi biji, dan meningkatkan toleransi terhadap stres lingkungan seperti kekeringan dan salinitas. Mekanisme fisiologi asam absisat mengikat reseptor PYR atau RCAR yang menyebabkan perubahan konformasi dan menghambat aktivitas fosfatase PP2C. Hal ini menyebabkan aktivitas protein kinase SNRK2 yang selanjutnya memicu ekspresi gen yang terlibat dalam respon stres. Baik, itulah tadi presentasi dari saya materi tentang fitohormon. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.